Pemirsa, permainan lato-lato baru-baru ini viral dan digemari oleh anak-anak hampir di seluruh Indonesia. Tidak hanya mengundang nostalgia pemainnya, lato-lato juga dinilai membahayakan jika tidak hati-hati saat bermain. Lato-lato kian mewabah. Siapa sangka permainan tradisional yang kini sedang naik daun diminati anak-anak seantero negeri. Di Bandung, Jawa Barat, beragam gaya diperlihatkan anak-anak saat lomba lato-lato digelar. Mulai dari mengangkat kaki hingga berbaring di lantai sambil bermain lato-lato dengan kecepatan tinggi. Tak hanya permainan semata, di Makassar, Sulawesi Selatan, lato-lato menjadi bagian dari atraksi pengiring pernikahan. Anak-anak berbaris bermain lato-lato untuk menyambut pengantin yang menikah pun viral di media sosial. Seakan tak ingin ketinggalan dengan kaum muda, lato-lato juga membuat pejabat negara bernostalgia. Presiden Jokowi bersama Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil beberapa waktu lalu menyempatkan diri untuk bermain lato-lato saat berkunjung ke sebuah pasar di Subang, Jawa Barat. Bahkan permainan yang sudah ada sejak puluhan tahun lalu ini juga dimainkan oleh Bupati Cianjur, Maman Suherman. Bagi Cianjur, ini namanya lato-lato. Dulu namanya tek-tekan. Ini mengingatkan waktu saya sekolah di SD tahun 75, ini kegemaran saya. Dan sekarang jadi ngetok lagi, nggak tahu gimana ini jadi booming lagi gitu ya. Jadi ini mengingatkan saya waktu kecil, waktu sekolah di SD. Saya dulu bisa pakainya gini. Tapi alhamdulillah sekarang juga kan masih bisa ya. Meski mengundang nostalgia, bukan berarti lato-lato tak berbahaya. Di beberapa tempat lato-lato berujung pada luka. Video seorang wanita memainkan lato-lato hingga terlempar dan melukai anaknya juga viral di media sosial. Bahkan lato-lato juga kerap dimainkan di tempat yang tak semestinya seperti rumah sakit. Bunyi lato-lato yang nyaring dinilai bisa mengganggu ketenangan rumah sakit yang pasiennya membutuhkan kenyamanan untuk beristirahat. Selain rumah sakit, fasilitas pendidikan seperti sekolah juga melarang muridnya membawa lato-lato ke sekolah. Bahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung membuat surat edaran yang melarang siswanya membawa lato-lato ke sekolah. Selain menimbulkan suara yang bising, lato-lato yang terbuat dari bahan plastik padat disalahgunakan sebagai alat berkelahi hingga berpotensi membahayakan siswa. Setelah kami lakukan sidak ke sekolah-sekolah, ternyata banyak sekali anak-anak sekolah, anak-anak murid kita, terutama di SD, SMP, itu yang membawa lato-lato gitu. Sehingga yang kami rasakan di sekolah itu, pertama adalah adanya suara yang sangat bising di sekolah itu akibat bunyi lato-lato itu yang serentak dimainkan oleh anak-anak kita itu. Sehingga ini kami anggap sangat mengganggu proses pembelajaran, kenyamanan anak-anak dalam rangka belajar di sekolah. Meski lato-lato hanya sekedar permainan, namun masyarakat perlu mengawasi anaknya bermain lato-lato. Lato-lato diharapkan tak hanya menjadi ajang nostalgia generasi tua, namun bisa menjadi sarana edukasi anak-anak dan kaum muda jika dimainkan dengan bijaksana. Tim Liputan iNews melaporkan.